Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Luar biasa. Wow, semuanya sudah siap untuk bersekolah minggu? Sudah siap. Kita akan mulai sama-sama ya. Saya mau, kakak mau, adik-adik semua berdiri. Kita mau mulai sekolah minggu kita, oke? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami bisa berkumpul di tempat kami masing-masing. Kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semuanya ayo berdiri, semuanya yang masih duduk berdiri dulu. Kita mau memuji Tuhan, oke? Siap? Kita sama-sama puji Tuhan kita. Sama-sama tepuk tangan. Terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Siap, katakan puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama katakan puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, puji. Puji Tuhan. Lebih kencang. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama kasih tepuk tangan adik-adik buat Tuhan Yesus. Yeay. Oke adik-adik, kita sama-sama akan siapkan hati kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyanyi buat Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan bahwa kita mau cinta sama Tuhan Yesus, bahwa kita sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba
aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dengan segenap hati adik-adik katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau cinta Yesus selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, buat kasih sayang-Mu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Kami mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari sama-sama adik-adik, kita mau belajar menyembah Tuhan. Pastikan adik-adik sungguh-sungguh dengan tutup matanya. Boleh angkat tangan adik-adik sama-sama. Katakan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, buat kasih sayang-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kasih-Mu Tuhan sungguh besar di hidup kami. Haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, katakan dengan segenap hati adik-adik, lebih lagi. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap anak-anak-Mu Tuhan, di rumah masing-masing atau dimanapun anak-anak-Mu ini berada, mau menyatakan bahwa kami mencintai Engkau, kami sayang sama Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus yang udah lebih dulu sayang sama kami Tuhan. Tuhan Yesus yang lebih dulu cinta sama kami semua. Tuhan,
Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa punya hati yang subur untuk mendengarkan firman-Mu dan kami bisa mengerjakan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Waduh, aduh, gila adik-adik. Di luar tuh hujannya deras banget. Aduh ya ampun, ya saya taruh payung dulu ya. Aduh, waduh, untung gak basah ya. Aduh, untung gak basah semuanya. Gila, deras banget. Aduh, sampai pusing. Celananya tadi hampir basah, sepatunya jadinya udah basah. Aduh, di luar hujan terus banget. Dari kemarin perasaan hujan mulu, kapan keringnya ya? Ya nggak sih. Apa tadi nggak hujan? Lah, cuma pakai Aisyah doang. Waduh, tapi ngomong-ngomong adik-adik, hujan tuh ajaib ya. Kok bisa ya? Hujan turun kan air turun, nggak habis-habis. Terus begitu selesai hujannya, besok hujan lagi. Airnya dari mana ya kira-kira? Mari coba kita pikirkan. Airnya dari langit. Tapi kok besoknya bisa ada lagi ya hujannya ya? Oh, Kak Isya tahu. Dulu Kak Isya pernah belajar. Katanya tuh hujan kalau dari langit turun, terus dia mengalir ke laut, terus dari laut tuh menguap jadi awan, dari awan datang lagi jadi hujan lagi. Oh, ternyata gitu ya. Pantesan hujannya tuh nggak habis-habis. Kayaknya hari ini hujan, besoknya lagi hujan terus. Airnya nggak habis-habis. Ternyata airnya tuh berputar. Tapi kadang-kadang kalau pas nggak hujan tuh ya adik-adik, rasanya tuh payungnya tadi kepake lagi. Kenapa? Karena mataharinya panas banget, terik banget. Kakek sudah pakai lotion yang SPF-nya 150, tetap aja gosong. Rasanya tuh sampai pusing karena mataharinya terik banget. Tapi kalau dipikir-pikir ya adik-adik, matahari tuh nggak capek apa ya? Dia tuh setiap pagi muncul, terus kalau sore hilang. Besoknya lagi muncul lagi. Kalau sore hilang lagi. Siapa ya yang bangunin matahari supaya dia muncul di langit? Oh, ternyata bukan mataharinya dibangunin, tapi bumi kita berputar. Makanya mataharinya munculnya di situ terus. Pernah nggak adik-adik lihat matahari muncul dari barat? Pernah nggak? Gak pernah ya? Wow, amazing. Adik-adik tahu nggak semua yang menciptakan itu siapa? Siapa? Tuhan Yesus, amazing. Tuhan menciptakan hujan, dia juga membuat matahari muncul setiap hari. Gak pernah loh mataharinya tuh absen. Suatu kali waktu kita bangun pagi, kok belum ada matahari? Mataharinya belum muncul. Gak pernah kayak gitu ya. Matahari selalu muncul karena Tuhan ciptakan seperti itu. Nah, adik-adik di rumah, kita mau belajar hari ini bahwa dalam menciptakan semuanya itu Tuhan tuh punya rahasia loh. Rahasia apa tuh? Bukan bumbu rahasia KFC, bukan. Rahasianya adalah hikmat. Hah? Ikutin bareng Kak Kesha ya, kita ngomong bareng-bareng. Hikmat. Maksudnya apa itu ya hikmat? Mari kita sama-sama lihat. Kita buka Alkitab kita. Ambil dulu Alkitabnya. Kalau udah siap Alkitabnya, kita buka sama-sama di Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Yuk, Kak Kesha pimpin baca ya. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Maksudnya gimana tuh Kak? Tuhan menciptakan dengan hikmat.
adik-adik, hikmat itu minggu lalu kita belajar sedikit tentang hikmat. Kalau kita mau bijaksana, kita harus berhikmat. Nah, di Amsal itu dikatakan kalau hikmat itu Tuhan dengan hikmat menciptakan segala sesuatu. Maksudnya apa? Tuhan menciptakan air, Tuhan menciptakan tanah, Tuhan menciptakan matahari. Tapi gak hanya itu aja, Tuhan menciptakan cara supaya semua yang berjalan di bumi bisa berjalan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Jadi kita gak perlu repot-repot giring-giring air, ayo kamu ke laut atau dicidukin, masukin ke laut supaya dia nanti bisa menguap. Gak perlu, semuanya berjalan karena Tuhan menciptakannya dengan hikmatnya. Hikmat itu berkaitan dengan pengertian dan pengetahuan. Jadi Tuhan tahu cara yang tepat untuk menciptakan sebuah benda dan caranya supaya mereka bisa berfungsi. Amin adik-adik. Oke. Nah, kalau kita ingat lagi nih, minggu lalu kita belajar untuk bisa jadi bijaksana, itu kan harus punya hikmat tuh. Gimana caranya minggu lalu ya? Ingat gak adik-adik? Benar banget, kita harus baca Alkitab setiap hari. Wow, siapa yang udah baca Alkitab setiap hari? Kak Kesha lihat ada tangan-tangannya tuh, udah diangkat. Ada yang masih belum setiap hari? Ayo kita baca sama-sama setiap hari, mulai dari hari ini. Mulai dari besok pagi, bangun langsung baca Alkitab. Supaya kita menjadi berhikmat, kita jadi tahu. Nah, sepanjang bulan Januari ini kita nanti akan belajar lagi apa ya yang dimaksud dengan hikmat, dan itu nanti buat kehidupanku sehari-hari gimana hubungannya. Oke adik-adik. Nah adik-adik, kadang itu kan kalau kita lagi melakukan sesuatu atau kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang bikin pusing, aku harus gimana? Kita kan bingung tuh. Nah, kita punya Tuhan yang bisa diandalkan. Karena Dia gak hanya menciptakan segala sesuatu, Dia juga tahu segala sesuatu. Gak cuma alam aja loh Dia pedulikan, hidup kita juga Tuhan pedulikan. Dia tahu cara yang terbaik supaya kita bisa menentukan pilihan-pilihan yang tepat. Oke adik-adik, bukan berarti terus kita jadi wow super jenius terus gak perlu belajar lagi karena semuanya langsung pintar. Gak gitu. Tapi Tuhan memberikan pengertian dan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Amin. Sekarang mari kita baca ayat hafalan kita. Mari kita buka ayat yang tadi di Amsal 3 ayat 19. Oke. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Sekali lagi ya. Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau pasti menolong kami dalam situasi-situasi yang sulit, situasi yang membingungkan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau menciptakan dan mengetahui segalanya Tuhan. Berkati kami untuk terus mengandalkan Engkau dan terus menggantungkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.